hanya dapat dikuasai oleh orang-orang pilihan saja sebagai pembangkit kewibawaan dan karisma. Mau menggunakan ilmu ini, membaca materanya sebanyak 7 kali ketika kondisi atau situasi terdesak. Merasa berada di area asing di mana Anda tidak mengenalnya sama sekali. Man, sadar, man. Ayo, Akbar. Halo Net-Net, selamat datang di channel Setengah Matang. Digoreng, Angkat, ditiriskan. Kali ini kita berada di mode kismis, akan membahas mengenai ajian macan putih. Ajian ilmu macan putih adalah ilmu supranatural kuno dan manfaat utamanya adalah sebagai pembangkit kewibawaan dan karisma. Tetapi selain itu, dengan didampingi kodam macan putih, pemilik ajian ini akan dapat melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya. Bahkan juga bisa mendapatkan atau mempertahankan jabatan tertentu yang dikehendakinya. Oh, cocok Bang ya buat para pejabat ini mah berarti ya. Ya bisa jadinya rek jadi lurah. Mau lah. Ngakeun duit mah mengal usaha we. Iya. Ya. Nah, YouTube gitu ya. Heeh. Berarti puluh ge. Ge bae lah. Selama berabad-abad, ajian ilmu macan putih hanya dapat dikuasai oleh orang-orang pilihan saja, orang-orang tertentu yang konon ditakdirkan untuk menguasai ajian legendaris ini. Namun, seperti ajian-ajian ilmu lainnya, sesungguhnya ajian ilmu macan putih bisa diamalkan oleh siapapun termasuk Anda Net-Net semua. Oh bisa Bang ya? Bisa. Tapi kan ayeuna mah geus lain ajian macan putih deh. Betul. Sekarang mah ajiannya macan, trio macan. Trio macan Bang ya. Itu mah. Stop. Bang can beres Bang. Stop. Nah si jago. Eta mah ajianna lain ajian kewibawaan mah. Kenapa itu? Eta mah ajian ieu Hot. ajian panas. Eta mah. Panas. Pada khususnya ajian macan putih berkhasiat sebagai pembangkit karisma dan kewibawaan. Karena itu ajian ini paling cocok dimiliki oleh pejabat. Kan Bang ya benar kan? Betul. Oh. Pengusaha, Ya. pemimpin organisasi, tokoh masyarakat, siapapun yang ingin lebih dihargai dan disegani dan dihormati secara keseluruhan, maka pelajari ajian macan putih ini. YouTuber kumaha Mang? Coba aneh mah. Sugan keluar macana. Iya betul. Berdasarkan silsilahnya diperkirakan bahwa ajian macan putih adalah salah satu ajian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Adapun tujuan Sunan Kalijaga menciptakan ajian ilmu macan putih adalah untuk melindungi dan membantu para sahabatnya, yakni Wali Songo, supaya berwibawa dan berkarisma dalam menjalankan dakwahnya. Karena orang dulu kebanyakan menganut agama Buddha dan Hindu. Setelah digunakan oleh para wali, ajian ini kemudian sempat menyebar dan diamalkan oleh pembesar kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, termasuk salah satunya Prabu Siliwangi. Wali sama, wali pen maksudnya. Wali Songo Wali mah Songo, berarti wali pen mah. lain man. Adapun salah satu tujuannya adalah menciptakan kekuatan besar dalam memenangkan peperangan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak heran jika para raja
di tanah Jawa sangat menghormati Prabu Siliwangi. Selain orangnya berwibawa, juga adil, bijaksana, dan suka membantu orang yang mengalami kesusahan. Perkembangannya dewasa ini, sekolah tadinya dewasa ini. Dewasa ini berarti akil balik. Terbalik ya. Perkembangannya dewasa ini, ajian macan putih sudah mulai ditinggalkan, tertelan oleh zaman. Hanya sebagian kecil orang-orang yang masih memiliki dan mampu mengamalkannya. Padahal jika kita mencoba mempelajarinya, bukan tidak mungkin kita bisa lebih berwibawa, disegani, dan tampak lebih berkarisma. Mang, nama ajaran lain ajian macan putih, Mang. Channel. Untuk zaman sekarang mah, karena kan udah tertelan ya, pertama zaman. Nama ajian TikTok, Mang. Oh, gituan emangnya. Gituan. Bener, Mang. Kamu nanggut mah. Asli kamu. Asli ya. Elehnya aja kali temennya. Eleh, Mang. Kalau eta macan mau Meong. kucing. Meong, Mang. Adapun amalan ajian ilmu macan putih Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut. 1. Melupakan. 1. Melakukan mah. Melakukan mandi besar pada sore hari. Adus, Mang? Adus. Berarti malam Jumat itu? Ya bisa mah. Oh. 2. Melakukan amalan sehabis sholat isya. Membaca istighfar 7 kali, syahadat 3 kali, salawat 3 kali. Yang ketiga, mengirimkan surat Al-Fatihah dan membaca surah Nabi Muhammad 1 kali, 4 khalifah masing-masing 1 kali, Nabi Khidir alaihissalam 1 kali, Syekh Abdul Qadir Jailani 1 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq 1 kali, membaca surah An-Nas 1 kali, lalu ayat kursi 1 kali. 4. Membaca mantra pemanggil Khodam macan putih sebanyak 99 kali dalam sekali duduk. Kalau berulang-ulang duduknya berarti tinggal dikalikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gelapas sanga, gelapas sewu. Suaraku macam putih anna dadaku ayah aku macane Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah la wala wala quwata illa billah. Setelah itu pejamkan mata dan rasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung. Pasti Buka geratannya nggak kerasa mah. mau jengkol, Mang. Pastikan tidak kaget apabila tubuh seolah-olah terasa melayang semakin ringan dan merasa berada di area asing di mana Anda tidak mengenalnya sama sekali. Di mana teman berarti, Bang? Curiga asup ke alam gaibnya Oh, gitu. atau ke kebun binatang karena macan mah. Oh, dikurung maksudnya? Ah, Tiba-tiba Bang. kerja macan Ya, tiba-tiba jadi ayah di kebun binatang Bandung mah. jadi Ya dia macan kan. oh enggak. Ah, itu meureun Mang eta mah, Mang. Moal kitu, Mang. Yang berenya Ya. goib sih orang tuh goib. Goib atau langsung di dunia lain, Mang. Langsung di dunia jin. Terus rek nama di dunia di dunia eta. Hah? Nya meureun ulin we meureun, Mang. Uli dalam eta. Kongkow biasa, Mang. Aduh di macannya. Ya. Adapun amalan ajian ilmu macan putih yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi adalah berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Tidak boleh mengkonsumsi makanan asal dari makhluk bernyawa seperti sapi, ayam, kambing. Lalu mengamalkan mantranya sebanyak 111 kali setiap selesai sholat hajat di malam hari secara
konsisten. Konsisten, mang lain kon. Katanya, setelah selesai 7 hari puasa, lanjutkan membaca mantranya sebanyak 7 kali setiap setelah selesai sholat Isya. Apabila mau menggunakan ilmu ini, membaca mantranya sebanyak 7 kali ketika kondisi atau situasi terdesak. Maksudnya terdesak mah. terdesak lagi Tuga duit. nya. Kumaha tah? Hah? Terdesak tuga duit mah. Boga duit oh main eta mang trading mang. Dong atuh mah. Main trading bang. Kamu ditagih hutang mamang? Ah, iya nya. Mantra ajian ilmu Macan Putih Prabu Siliwangi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anna sawo mateng ing dadaku suarane Prabu Siliwangi. Wengkoyo macan ucuh. Bismillah Prabu Siliwangi ingsun nyuwun karomah panjenengan kanthi kersaning Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mang kunaon mang? Mang, sadar mang. Akbar. Nah jadi ucing mang. Iya ucing kelaparan ya. Geus itu. Ucing kelaparan di Jawa. Begitulah Nyatet Budiman. Rekan saya kesurupan. Saya kesurupan kucing, lain macan. Ajian Macan Putih Prabu Siliwangi ini tanpa puasa dalam amalannya. Mantra ajian harus dibaca setiap habis sholat 5 waktu sebanyak 33 kali secara konsisten atau rutin. Untuk menjaga karomah dari ajian ini, Anda harus tetap berlaku baik selama dan sesudah melakukan puasa. Anda harus tetap sholat. Anda tetap harus membaca ajian Macan Putih sebanyak 3 kali setiap sholat dan setelah memperoleh karomah tersebut. Anda tidak boleh berlaku sombong. Anda harus tetap rendah hati sehingga bisa disenangi oleh banyak orang karena karisma dan kewibawaan Anda. Budiman. Nah, itulah sekilas informasi tentang ajian Macan Putih yang bisa saya jelaskan. Semoga sangat bermanfaat dan memberi gambaran bagi Anda Nyatet Budiman dalam memperdalam hasanah ilmu spiritual Nusantara. Ingat, ajian ini ajian untuk kebaikan, Ya, bukan ajian untuk melakukan kejahatan. jadi secara bijaklah untuk menuntut ilmu ajian ini. Setelah matang, Digoreng, diangkat. ditiriskan.